Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu kita membahas tentang ARP ya, Address Resolution Protocol. Ya. Jadi yang akan kita bahas di sini, ini nanti terkait tentang bagaimana ARP itu bisa berkomunikasi di dalam jaringan. Ya, yang pertama itu nanti akan membahas terkait tentang MAC ya dan IP. Kemudian ada ARP, ya. Apa sih fungsi ARP? Kemudian ada neighbor discovery, yaitu bagaimana kita mencari tetangga istilahnya ya, mencari tetangga. Baik, yang pertama dulu pernah sempat saya bahas sedikit terkait antara MAC address dan IP ya. Yang jelas dulu pernah saya sampaikan bahwa MAC address ini merupakan alamat fisik ya, alamat fisik di dalam suatu jaringan. Kemudian kalau IP address ini merupakan alamat logik ya. Nah, analoginya bagaimana sih ya? Alamat fisik dan alamat logik ya, itu analoginya seperti alamat rumah kita ya. Rumah kita itu kan punya letak secara fisik ya dan alamat secara logik. Letak secara fisik ya mungkin di rumah Anda itu letak rumahnya itu pas di perempatan ya, atau pas di pojokan perumahan misalkan ya. Jadi perumahan itu yang paling pojok sendiri ya, di sudut ya, nanti di sana ada parit kecil dan sebagainya. Nah, itu adalah alamat fisiknya secara fisik ya, secara fisik. Nah, yang secara logik ya, IP address ini kan logik. Itu seperti alamat rumah Anda, misalkan perumahan Condong Catur ya, Gang Merpati, Blok A nomor 1, RT 1, RW 1. Ini alamat logik ya, logiknya. Nah, semua ini harus sama ya. Misalkan alamat tadi ya, apa namanya, alamat di perumahan Condong Catur ya, Gang Merpati, Blok A nomor 1 RW 1 itu miliknya rumah yang ada di paling pojok perumahan Condong Catur, yang catnya warna merah ya. Kemudian gentengnya dicat warna kuning ya, temboknya atau pagarnya itu warna hitam ya. Kemudian dekat parit kecil. Nah, ini harus sama. Tujuannya apa? Agar orang yang misalkan mengirim surat dan sebagainya menggunakan alamat logik itu tiba di alamat fisiknya dengan benar. Ya. Contohnya kalau sekarang ya, zaman sekarang kalau kita belanja online itu kan kita alamatnya alamat logik ya. Ditulis ya di salah mungkin Anda tulis di alamat Anda ya, bla 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 bla. Nah, kemudian ketika paket ini mau dikirimkan, biasanya kan kurir tanya, tolong dong share lokasi. Nah, share lokasinya agar untuk memudahkan kurir untuk mengirim paket Anda. Nah, lokasi inilah yang disebut physical address-nya. Ya, physical address-nya. Sedangkan yang Anda tulis di alamat yang ada di paket Anda, ya, itu adalah alamat logik. Ini harus sama, ya. Alamat fisik dan alamat logik ini harus sama. Istilahnya harus dimiliki oleh orang yang sama. Jangan sampai nanti alamat fisiknya menyebutkan sekian, ini alamat ini apa namanya logiknya sekian, enggak sama. Ya bisa jadi nanti paket Anda apa namanya nyangkut di tempatnya tetangga Anda. Karena apa? Alamat fisik dan alamat logiknya tidak sesuai. Nah, begitu pula di sini ya, di dalam jaringan itu konsepnya sama seperti itu, ya. Jadi kalau ada alamat fisik dengan alamat logik kok tidak sesuai, ya paketnya tidak akan terkirim. Atau terkirim tetapi tidak sampai ke tujuan yang semestinya. Ya. Jadi di dalam jaringan itu ada dua alamat, ya, alamat fisik yaitu menggunakan MAC address dan alamat logik menggunakan IP address. Alamat fisik seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya,
Intinya letak fisik. Ya, kalau diibaratkan alamat rumah ya letak fisik rumahnya. Kalau alamat logik ya tulisannya itu. RW sekian, RT sekian, jalan ini, gang ini, ya kemudian alamatnya di mana itu adalah alamat logik. Alamat yang bisa ditulis. Ya. Kan lucu ya kalau Anda mengirim surat menggunakan istilahnya mengirim paket atau pesan paket, tapi alamatnya menggunakan alamat fisik. Bingung nanti, ya, yang ngirimnya bingung. Ya. Nah, kemudian di dalam jaringan ini, ya, ini cara berkomunikasi, ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sebelum mempunyai alamat logik, itu host atau node yang ada di dalam jaringan itu sudah bisa berkomunikasi. Dengan apa? Dengan menggunakan alamat fisik. Ya, alamat fisik. Contohnya misalkan ya, ada perumahan baru, Anda di situ dengan tetangga-tetangga baru Anda, ya. Itu kan Anda bisa tahu, oh, rumahnya Pak A itu loh, yang pojok sana. Ya. Oh, rumahnya Pak B itu ada di situ, sebelah situ yang warna kuning, Pak A warna merah. Ini kan sudah bisa komunikasi, walaupun belum tahu nomor berapa, blok apa, ya, jalan apa, itu kan nggak tahu karena belum ada. Itu sudah bisa berkomunikasi, ya. Lalu kemudian ditambah alamat logiknya, blok A, blok B dan sebagainya. Itu lebih memperlengkap, memperjelas alamatnya. Tetapi sebelum mempunyai alamat logik, itu kita bisa berkomunikasi menggunakan alamat fisik. Dengan catatan bahwa ini berada di dalam satu jaringan, terkoneksi secara langsung. Ya, kalau sudah beda jaringan atau apa namanya di remote ya, kalau kemarin kan istilahnya kita menggunakan local network dan remote network. Ya, kalau di dalam local network ya jaringan yang sama, itu kita bisa berkomunikasi ya menggunakan MAC address. Tapi kalau sudah menggunakan jaringan yang remote network itu nggak bisa. Ya, bisa dengan catatan harus ada ketentuan-ketentuannya. Ya, agak lebih sulit. Kalau yang di lokal jaringan, lokal network itu kita bisa langsung asal terkoneksi dalam satu lokal network, ya itu bisa berkoneksi, ya bisa terkoneksi. Nah, MAC address itu seperti ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi MAC address itu nanti Anda ibaratkan sebagai alamat fisik ya, alamat fisiknya. Ya, kemudian alamat logik itu adalah alamat apa namanya? IP-nya. IP itu alamat logik ya. Ya, analoginya seperti alamat rumah tadi ya. Nah, PC1 setiap PC, setiap node, setiap host yang ada di jaringan itu pasti mempunyai alamat fisik. Ya. Sama seperti rumah itu kan ada alamat fisiknya. Kalau nggak ada alamat fisiknya, wah berarti itu abal-abal, ya nggak sesuai. Ya. Nah, kalau di sini ya di jaringan atau yang umumnya, yang jelasnya istilahnya, yang legalnya ya itu ya harus ada alamat fisik. Ya, harus ada alamat fisiknya. Ya. Ini alamat fisiknya ini contohnya ini di sini ya, source-nya yang ngirim paket itu ada alamat fisiknya. Ya. Kemudian ada alamat apa namanya? Logiknya. Ya, ini mengirim dalam satu jaringan. Nah, kalau dalam satu jaringan ya, itu langsung aja istilahnya komunikasinya secara langsung. Ya, secara langsung. Seperti tadi ya, kalau masih dalam satu komplek perumahan, ya walaupun belum mempunyai alamat logik, itu bisa langsung komunikasi. Ya, dalam satu komplek, ya, dalam satu komplek. Ya. Nah, ini kalau masih dalam satu jaringan, ya, masih dalam satu jaringan, itu langsung bisa komunikasi. Ya, kalau ada paket itu langsung bisa komunikasi. Contohnya kalau misalkan ada hajatan ya, ada hajatan mungkin tetangga Anda bagi-bagi berkat ya. Kalau masih dalam satu wilayah itu kan langsung diberikan. Ya, langsung diberikan dari tempat Anda ke tetangga Anda itu kan langsung diberikan secara langsung ya. Jadi paket yang berada di dalam satu jaringan itu diberikan secara langsung dari sumber ke tujuan. Ya, itu yang dari apa namanya dalam jaringan atau di jaringan yang sama ya, di jaringan yang sama. Ini kan satu jaringan ya. Jadi
PC1 ke PC2 ini langsung mengirimkan paketnya secara langsung, ya, secara langsung. Nah, ini tetap sama ya. Jadi alamat fisik dan alamat logik tetap sama. Jadi misalkan alamat fisiknya dia nggak tahu, alamat logiknya ini tempatnya apa namanya? Tempatnya Pak Nanang misalkan. Rumahnya Pak Nanang itu yang mana toh? Pak Nanang itu alamat Pak Nanang, ya, rumahnya Pak Nanang itu kan alamat logik. Ya. Alamatnya Pak Nanang ini mana tuh rumahnya? Sebelah mana sih? Itu loh yang pagarnya warna hijau, kemudian rumahnya catnya warna kuning. Di apa namanya? 1 2 3 4 5. 5 rumah dari sini. Nah, itu alamat fisik. Ya, alamat logiknya adalah rumahnya Pak Nanang. Kan seperti itu. Jadi, ini masih dalam satu jaringan yang sama, ya. Oh ya sudah, langsung diantarkan ke tujuannya. Ya, ini proses pengiriman paket dalam satu jaringan, ya, dalam satu jaringan. Itu langsung dikirim apa namanya langsung, ya. Nah, nanti di sana paketnya ini paket dari Pak Yudi, ya, yang rumahnya sebelah sana itu loh Pak, yang ada hajatan. Ini untuk Pak Nanang. Oh ya, terima kasih. Kan seperti itu prosesnya kan ya. Prosesnya seperti itu, ya. Ada alamat sumbernya. Jadi berkatnya tadi dari mana, ya. Miliknya siapa, ya, rumahnya di mana, ya. Ini berkat dari Pak Yudi, ya, itu rumah nomor 5 dari sini Pak. Ini untuk Pak Nanang. Oh ya, terima kasih. Nah, kan seperti itu, ya, langsung. Jadi pengiriman paket di dalam satu jaringan yang sama itu dikirim secara langsung, ya. Nah, bagaimana kalau paketnya yang dikirim itu ada di remote? Nah, ini ada agak repot ya, agak repot proses pengiriman ini. Ya seperti kalau Anda membeli barang online ya, membeli barang online, ya, paket Anda itu kan masuk di beberapa apa namanya, kalau Anda mengirimkan barang menggunakan apa namanya, paket Anda dikirim melalui ekspedisi itu kan kalau Anda tracking ya, Anda tracking, Anda lacak itu kan mampir ke sini dulu ya, di gate ini ya, kemudian di warehouse ini dan sebagainya. Modelnya seperti itu, ya, modelnya seperti itu. Nah, pengiriman paket di dalam jaringan yang berbeda itu harus melalui gateway, seperti yang kemarin ya. Jadi kalau kita mau komunikasi dengan remote network, kita harus komunikasinya melalui gateway dulu. Tidak bisa secara langsung, ya, tidak bisa secara langsung. Nah, ya modelnya sama seperti ini. Sama seperti ini kalau Anda tadi kan kalau mengirimkan berkat dalam satu komplek ya, komplek yang sama. Ya, dalam satu komplek yang sama, mungkin jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, misalkan yang Anda kirim berkatnya ini adalah misalkan beda RT misalkan. Beda RT. Karena Anda tidak tahu, biasanya kan misalkan Anda dari RT 1 mau mengirimkan berkat ke RT 2. Karena Anda tidak tahu satu persatu rumahnya, Anda titipkan ke Pak RT 2. Pak RT, ini ada berkat untuk masyarakat RT 2. Minta tolong dibagi nggih, karena saya nggak tahu rumahnya. Nah, seperti itu modelnya. Jadi menghubungi RT-nya dulu. Ya. RT ini bisa dikatakan default gateway-nya ya. Jadi misalkan dari PC1 ini, ya, PC1 ini kan default gateway-nya adalah ini R1. Ya, R1, ya. Kemudian R2 ini juga default gateway-nya PC2. Nah, nanti yang berkomunikasi ini adalah antar RT ini. Ya, antar RT. RT1 dan RT2 ini yang komunikasi. Jadi PC1 ini nggak bisa langsung jujuk-jujuk nyelonong ke sini, nggak bisa. Ada aturannya. Ya. Anda ke Pak RT 1, Pak RT, ini tolong dibagikan untuk RT 2 ya. Saya nggak tahu rumahnya, alamatnya. Oh ya sudah, sini sak bawa. Nah, Pak RT 1 ini dia menghubungi karena dia juga nggak tahu ya, karena dia juga nggak tahu posisi rumahnya warga RT 2, dia ke Pak RT 2. Pak RT 2 ini ada berkat dari warga saya RT 1 untuk warga RT 2. Tolong dibagikan nggih. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah berbeda jaringan, itu komunikasinya nanti antar
default gateway. Ya, antar default gateway. Makanya kemarin ada yang namanya konsep routing, ya kan, routing. Routing itu untuk memastikan bahwa jaringan yang berbeda itu bisa komunikasi. Ya. PC1 itu kan routingnya ke apa namanya? Routingnya untuk ke RT2 ke PC2 ini. PC2 ini kan warga RT2, R2, ya. Dia harus menghubungi dulu ke Pak RT1. Ya. Dari Pak RT1, Pak RT1 ini bertindak ya menghubungi RT2. RT2 baru kemudian dia menghubungkan ke ke PC2 seperti ini. Ya. Jadi kalau tadi kalau di dalam intern RT itu bisa langsung komunikasinya. Nah, kalau sudah berbeda RT itu antar Pak RT yang komunikasi, ya. Jadi antar Pak RT. Jadi PC1 ini cukup mengirimkan paketnya ke sini. Dah. Nanti urusan paket mau ke transfer ke sini ini urusannya R1 dan R2. Ya. R1 bilang ini ada paket untuk PC2. Oh ya, saya terima. Ya, kemudian R2 inilah yang memberikan paketnya ke PC2. Jadi tidak bisa langsung PC1, PC2 ke PC2 nggak bisa karena sudah berbeda wilayah. Ya, sudah berbeda wilayah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terkait proses pengiriman paket di dalam jaringan yang sama dengan jaringan yang berbeda, konsepnya seperti itu. Ya. Konsepnya seperti itu. Yang jelas, harus ada alamat fisik dan alamat logik. Ya. Dan itu harus sesuai. Ya, itu harus sesuai. Ya, harus sesuai. Ya, modelnya seperti ini ya. Terus kemudian kita ARP ya. ARP ini apa sih sebenarnya? ARP ini adalah data ya, data MAC address dan IP address. Ya. Jadi ARP kalau ini kita analogikan seperti RT tadi ya. Ini ARP ini data alamat warga. Ya, alamat fisik dan alamat logiknya. Kan yang tahu Pak RT kan ya. RT1 nomor 1 itu oh itu di pojok sana, RT1, RT2 oh ada di sana. Nah, itu datanya dibikin data oleh Pak RT ya. Jadi kalau yang rumahnya paling pojok itu nomor berapa, selanjutnya nomor berapa, selanjutnya nomor berapa. Nah, itu. Ya. Itu fungsinya ARP ya. Memberikan data. Istilahnya mendata, isinya data, alamat fisik dan alamat logik. Ya, alamat fisik dan alamat logik. Dan alamat fisik dan alamat logik ini alamat yang harus valid di jaringan itu. Ya, makanya nanti ada beberapa permasalahan ya terkait ARP spoofing, ARP broadcast dan sebagainya. Ya, itu contoh-contoh misalkan itu digunakan untuk alamat palsu ya, alamat palsu. Ya, jadi ARP ini digunakan untuk mendata. MAC address ini alamat IP-nya ini, MAC address ini alamat IP-nya ini. Nanti kok ada MAC address ini kok alamat IP-nya bukan ini, nah ini berarti ada gangguan penyusupan ini. Ya. Nah, ini ya, fungsinya adalah fungsi dari ARP itu memberi istilahnya meresolve itu menginformasikan. Kalau RT1 nomor 1 itu rumah fisiknya di sana. RT1 nomor 2, RT1 nomor 2 itu rumahnya ada di sana. Nah, itu fungsinya dari ARP. Kemudian juga itu memainten ya. Misalkan RT1 rumahnya yang di sana. Ya. Itu miliknya siapa? Ya. Kemudian rumahnya dirobohkan, berarti kan sudah tidak ada lagi rumahnya. Nah, ini harus dicatat. RT1 nomor 1 itu rumahnya sudah tidak ada.
berarti RT1 nomor 1 dicorek. Ya. Dicorek. Mungkin karena mau dibangun ulang ya. Sementara ini rumahnya dirobohkan, tidak ada rumahnya. Nah, kemudian dibangun ulang, ini kok ada lagi RT1 nomor 1. Oh, berarti dimasukkan lagi ke dalam tabel. Nah, itu fungsi utamanya itu. Jadi, yang pertama adalah ARP itu fungsinya untuk menjabarkan ya alamat fisik, menjabarkan alamat fisik ke alamat logik ke alamat fisik ya. Mentranslate istilahnya ya, menerjemahkan. RT1 nomor 1 itu rumah sebelah pojok sana. Kemudian nomor 2 sebelahnya, 3 sebelahnya lagi. Seperti itu fungsi ARP. Kemudian juga mendata, ya, mengupdate data alamat fisik dan alamat rumah tadi. Ya, alamat fisik dan alamat logik tadi. Ya, jadi di data, di miner9. Kalau ada yang alamat fisiknya hilang, berarti alamat logiknya sementara dihilangkan. Terus kemudian, ini ada alamat, ada rumahnya ada, tapi kok alamat logiknya nggak ada. Oh, berarti perlu ditambahkan. Seperti itu, ya. Itu ya. Nah, ini fungsinya, ya. Sebentar. Baik, saya teruskan ya. Jadi fungsi ARP tadi ya, fungsi basicnya, dia menerjemahkan alamat logik ke alamat fisik, kemudian membuat data IP dan MAC tadi ya. Nah, fungsinya ya seperti tadi, ini fungsi dari ARP ya. Ini bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, fungsi ARP di sini ya itu istilahnya untuk istilahnya mendata lah ya, mendata. Misalkan di sini ada ini kan ada pendatang baru misalkan H1 ini pendatang baru di situ. Ya. Kemudian dia ingin mengirim istilahnya tadi ya berkat ke rumahnya Pak Jono. Dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu, dia woro-woro. Rumahnya Pak Jono yang mana ya? Nah, seperti itu. Ya, ini istilahnya seperti itu. Saya ada berkat untuk Pak Jono. Rumahnya di mana ya? Ini dikirim, di broadcast semua. Ya. Terus kemudian, oh itu bukan saya. Terus kemudian ini saya Pak Jono. Pak Jono rumahnya di mana? Ini ada di sini. Oh ini saya antarkan paketnya. Nah modelnya seperti itu. Ya, modelnya seperti itu. Jadi di switch ini, ya di switch ini ada tabel ARP-nya, daftar rumah, alamat rumahnya, pemiliknya siapa, ya. Tuh. Jadi fungsi ARP seperti itu, ya. Nah ini contoh dari penggunaan ARP ya. Source IP address of itself, 192.168.110, and the destination IP address of at 192.168. So it's still with the destination MAC address. Nah, di sini dia taunya alamat taunya alamat logik ya, RT sekian, tapi tidak tahu letaknya di mana ya, karena ini sudah dia hanya tahu alamat logiknya tapi alamat fisiknya nggak tahu. Jadi akan mengirim dari PC A ke PC C ya.
Nah, FFFF ini tidak diketahui ya. Jadi semuanya dikirim. Nanti akan dikirim semuanya. Ya, jadi sementara ini saya tidak tahu MAC address-nya, alamat fisiknya. Jadi saya anggap seluruh yang ada di kompleks saya ini miliknya C. Ya, karena apa? Karena kita nggak tahu, ya. Dia hanya tahu nomor 50. Alamatnya C itu nomor 50. Tapi fisiknya yang mana nggak tahu. Ya. Kemudian A ini beranggapan pokoknya semua di sini saya anggap nomor 50 semua. Padahal kan tidak kan ya. Padahal kan tidak. Ya. Jadi sementara dia menyimpan bahwa semua alamat rumah yang ada di sini nomor 50. Nah, oleh karena itu A mengirimkan broadcast, ya istilahnya woro-woro tadi. Siapa yang mempunyai alamat 50, ya, yang mempunyai alamat 50, itu rumahnya ada di mana ya? Nah, mekanismenya seperti itu. Semua dikirimi, ya ini semua dikirimi. Nah, kemudian B mengirim ya broadcast-nya. Ini ya, destination-nya FFF ini semua, ini broadcast ya. Jadi kalau di sini alamatnya FFFF, itu berarti semua dikirimi. Ya, semua dikirimi. Targetnya adalah mempunyai alamat yang nomor 50. Ya. Alamat nomor 50. Ya, kemudian B menjawab, 50 bukan? Oh bukan, alamat rumahku 120. Ya. Nah, jadi A ini targetnya ingin mencari alamat fisiknya di sebelah mana. Kemudian lagi ya, PR1, oh ternyata ini bukan punyaku adalah 1. Ya. Jadi kalau sudah mengatakan bahwa alamat ini bukan punyaku, ya sudah, dia nggak akan mencari alamat fisiknya. Ya. Nah, akhirnya PCC dia memberikan informasi, oh ya, alamat 50 itu punyaku. Ini loh, alamat fisikku di sini. Nah, baru kemudian dikirim paketnya. Modelnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Jadi karena tidak tahu letak rumahnya, di-broadcast dulu. Nomor 50 punyanya siapa ya? Oh, bukan punyaku. Oh ya, punyaku. Ini loh, lokasinya di sebelah sini. Nah, seperti itu ya. Ini kemudian proses replaynya. Kalau di sini tadi kan proses request meminta alamat fisiknya, ya, meminta alamat fisiknya dari alamat IP yang ada. Ya, kalau kemudian yang ini adalah mereply itu istilahnya menanggapi, ya. Kalau ini tadi request itu dari A, jadi tadi dari A broadcast dan sebagainya. Nah ini nanti reply-nya dari C. ARP reply-nya dari C. Ini dari A ya, ini targetnya IP50, kemudian ini MAC-nya 00C ini, nanti akan dikirimkan ke yang A. Nah, sekarang dibalik, sekarang yang mengirim adalah C. ARP reply-nya dikirim ke C, targetnya adalah A, karena sudah tahu tadi ya. Sudah tahu informasinya, dia langsung.
Nah, ini dari PCA, dia tabelnya seperti ini. Ya, sudah mempunyai ini. Karena tadi sudah mempunyai alamat fisik dan alamat lokasinya, ya, karena sudah mempunyai alamatnya, logik dan alamat fisiknya, maka paketnya bisa dikirim. Ya. Nah, kemudian ini komunikasi dengan remote ya. Kalau tadi kan masih dalam ini masih dalam satu masih dalam satu apa? Dalam satu jaringan ya. Ini kita akan melihat bagaimana jika ada di remote ya. Maka dia harus melewati default gateway seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini sudah berbeda ya jaringannya ya. Sebentar ya, sebentar ini ada yang mau ketemu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau yang remote ya, yang remote berarti dia tidak dalam satu jaringan, maka di sini target IP-nya ya itu adalah target IP default gateway-nya. Ya. Dia tadi yang A tadi mau ngirim ke 10110. Ya, 10110. Tapi dia nggak tahu ya, seperti tadi yang RT1 ke RT2 tadi ya. Konsepnya seperti itu. Dia menghubungi dulu Pak RT. Pak RT alamat rumahnya di mana? Oh, di pojok sini. Maka dia target IP-nya awalnya adalah R1 ini. Default gateway-nya kan dia R1 ya. Nah, prosesnya sama di broadcast ya, di broadcast sama. Siapa yang mempunyai alamat 11? Oh, bukan. Ini saya 120. Ini bukan, saya 150. Nah, seperti itu. Jadi intinya dia menghubungi Pak RT-nya dulu. Ya. Nah, kemudian sama prosesnya sama seperti tadi ya. Prosesnya sama seperti A ke C tadi ya. Tapi dia karena berbeda jaringan ya di luar remote, maka dia melalui default gateway-nya dulu. Ya. Nah, alamatnya di sini ini tujuannya adalah di default gateway ini. Ya, prosesnya. Jadi melalui default gateway-nya dulu ya. Jadi paket itu dihubungkan ke default gateway-nya dulu, baru kemudian nanti dari default gateway atau R1 ini akan diteruskan ke paket ke alamat IP yang sesudahnya. Ya. Nah, ini sudah ketemu. Jadi alamat paketnya saya kirim ke default gateway di sini, ya.
Karena ini beda RT, yang ngirimnya beda RT. Ya, ngirimnya dari beda RT. Jadi kalau berbeda RT tadi harus ke Pak RT satunya dulu. Baru Pak RT 1 ke Pak RT 2, dari Pak RT 2 ke tujuannya tadi. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan tadi ya, seperti tadi, contohnya alamat fisik dengan alamat logiknya. Ini ada alamat logiknya, kok alamat fisiknya nggak ada, berarti harus dihapus, ya, dihapus. Nah, ketika nanti ada yang usil ya, misalkan Pak RT-nya usil misalkan. Nah, ini terkait dengan misalkan masalah bantuan ya, masalah bantuan. Ini harusnya RT 1 nomor 1 itu punyanya Pak Joko, ya, yang dapat bantuan. Tapi ternyata RT 1, ya RW 1 ini diganti, ya, ke rumahnya Pak B, yang harusnya nggak dapat bantuan, tapi dapat bantuan. Akhirnya apa? Bantuannya yang dapat nanti Pak B, ya, bukan Pak Joko tadi, ya. Jadi dihapus kemudian diganti, ya. Nah ini kalau di device itu menggunakan show IP ARP, ya. Kalau kemarin kan show IP interface brief ya. Kalau ini ARP, ini sekalian dengan fisiknya, ya. Ini fisiknya. Ini IP-nya, address-nya, ini fisiknya, ya. Kan kelihatan. Ini ARP. Atau kalau dari Windows itu ARP-A. Ya. ARP-A. Nah, kemudian di sini ada isu-isu terkait ARP ya. Yang pertama adalah ARP broadcasting, ya. ARP broadcasting ini membanjiri yang tadi, yang satu jaringan tadi, ya. Yang membanjiri satu jaringan. Sehingga apa? Intinya gini, apa namanya? Intinya ada yang nanya terus-terusan. Rumah Pak RT ini mana? Rumah Pak ini mana? Rumah Pak ini mana? Rumah Pak ini mana? Rumah Pak ini mana? Nanya terus-terusan ini, terus-terusan ditanya. Ya. Nah, orang yang ada di situ itu kan mau menjawab. Ini tadi nanya rumahnya Pak ini. Kok sekarang pindah Pak ini? Kok sekarang pindah Pak ini lagi? Yang benar yang mana ini ya? Jadi bingung. Jadi mereka tidak bisa berkomunikasi, ya. Tidak bisa berkomunikasi. Itu namanya RP float. Jadi apa namanya? membanjiri jaringan itu dengan permintaan ARP. Ya tadi ya di broadcast tadi. Ya, di broadcast. Ini miliknya ini rumahnya ini rumah Pak ini di mana? Rumah Pak ini di mana? Rumah Pak ini di mana? Padahal satu aja belum dijawab. Udah nanya lagi, satu lagi belum dijawab, udah nanya lagi, akhirnya krodit, ya, jaringannya krodit. Jaringannya krodit, ya. Nah, kalau ARP spoofing, ya, ARP spoofing ini tadi, contohnya seperti Pak satu Pak Didi ya, apa namanya? Ada yang orang yang pura-pura, ya, yang pura-pura menjadi istilahnya orang yang ada di situ, ya, alamatnya ada di situ. Jadi berpura-pura. Bisa nggak itu? Bisa. Ya, ketika tadi ya, misalkan di dalam RT itu ada lahan kosong misalkan, lahan kosong. Nah, kemudian si penyusup ini dia laporan ke Pak RT, Pak RT, saya warga ini alamat rumahnya di sini. Alamat RT nomor ini, blok ini yang apa namanya nomor 3. Tapi rumah fisiknya nggak ada ini, rumah fisiknya nggak ada. Ya, rumah fisiknya nggak ada. Nah, akhirnya ketika nanti ada sesuatu, misalkan ada paket-paket datang, ternyata paketnya itu berisi narkoba dan sebagainya, dicek, karena ketahuan polisi dicek, rumahnya di sini. Loh, kok ini nggak ada rumah fisiknya? Ini gimana terusan? Nah ini tadi ya. Jadi berpura-pura menambahkan alamat, atau ini bisa dia berpura-pura menjadi warga setempat. Ya, berpura-pura seperti warga setempat. Ya. Misalkan contohnya harusnya rumah
nomor 1 itu miliknya Pak Jono. Tapi dia dalam apa namanya, istilahnya memesan paket barang dan sebagainya, dia alamatnya sama dengan Pak Jono, cuman ganti beda orang. Ya, beda orangnya. Nah, itu seperti ARP spoofing ya. ARP spoofing. Nah, kemudian ada yang namanya Network Discovery Protocol. Ya, Network Discovery Protocol ini bagaimana IP6 itu istilahnya mencari ya, bisa mencari apa namanya tetangganya, istilahnya komputer yang ada di dalam satu jaringan dengan dia. Ya, ini memang apa namanya kemampuan dari IP versi 6 itu seperti itu. Ya. Dia ingin mencari tetangganya ini. Ya, contohnya begini. Misalkan dalam satu kelompok berlibur ya, misalnya ke Gembira Loka, semua kan nyebar, ya, nyebar. Kemudian orang ini kan saling pencar, kemudian dia nyari ya. Apa namanya? Kelompok wisatawan dari kelompoknya itu diminta untuk apa namanya? Berkumpul. Ya, kemudian ketua kelompoknya ini mengirimkan WA, ayo kumpul di sini. Nah, semua yang menerima itu kan langsung kumpul semua. Konsepnya seperti itu ya. Jadi mengirimkan pesan. Nah, kalau di IP versi 6 itu namanya network discovery ya. Kalau yang di IP versi 4 tadi adalah ARP, address resolution protocol. Ya, kalau di sini adalah network discovery. Ya, kalau di IP versi 6. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama seperti yang ARP tadi ya. Dia akan memberikan broadcast ya. Akan broadcast. Konsepnya sama seperti ARP tadi. Cuma hanya beda namanya saja sih. Kalau di sini network discovery protocol ya. Kalau yang di IP versi 4 itu address resolution protocol. Nah, kemudian host A ini dia membuat apa istilahnya ngeping ya, ICMP, broadcast ya. Nah, kalau di sini ini langsung ya, langsung apa ngesen apa namanya? Ngesen ke apa namanya? ke semua apa namanya? node-nya ya, ke semua node-nya. Nah, kalau di sana di IP versi 6 dia menggunakan multicast ya. Kalau yang di IP versi 4 tadi broadcast. Tapi intinya sama ya. Intinya sama. Istilahnya konsep kerjanya sama antara broadcast dengan multicast tadi. Cuma ya istilahnya hanya berbeda ya. Kalau di IP versi 4 itu menggunakan broadcast, kalau yang di IP versi 6 menggunakan multicast ya.
process an ARP request. The ICMPv6 neighbor solicitation message is forwarded by host A and received by the switch. The switch will flood the Ethernet multicast frame out all ports except the incoming port. Host B receives the Ethernet frame. Host B's Ethernet NIC examines the Nah, konsepnya sama kan ya? Sama konsepnya. The Ethernet NIC will accept frames whose destination MAC address matches the MAC address on the NIC, is a broadcast MAC address, or a multicast MAC address that maps to one of its IPv6 addresses. In this case, the multicast MAC address does not match any of these, so host B's NIC ignores the rest of the frame without having to pass it up to an upper level process to make this determination. Nah, jadi yang dikirim di sini itu bukan ini ya, bukan alamat IP-nya, tapi alamat ininya, multicast-nya, ya, alamat multicast-nya. Again, this is an advantage over ARP for IPv4. Router R1 receives the frame on its LAN interface. It occurs on R1's interface. Ethernet ignores the frame because the destination multicast MAC address does not map to any of its IPv6 addresses. IPv6 neighbor solicitation messages are not forwarded by the router. This is because the solicited node multicast address in the IPv6 header is sent with linked local scope, which tells the router not to forward these packets off the local network. Host B receives the Ethernet frame. This time, the Ethernet multicast MAC address matches a MAC address associated with host C, specifically the one mapped to host C's IPv6 solicited node multicast address. Therefore, host C accepts the frame and passes it up to its IPv6 process, and then its ICMP process. The target IPv6 address in the ICMP header matches its own IPv6 global unicast. So host C knows. Nah, jadi ada beberapa istilah ya. Tadi ada local link, ada global unicast dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas lebih dalam di alamat IP ya. Di alamat IP address versi 6. Host B replies with an ICMP6 neighbor advertisement message sent as an Ethernet. Nah, konsep kerjanya sama sih dengan yang ARP tadi ya. The ICMP6 header includes host B's IPv6 address, which host A already knew, and the associated MAC address that host A was requesting. Host A receives the Ethernet frame, examines the IPv6 address and the MAC address in the ICMP6 header, and writes it to its secret cache. Host A can now take the IPv6 packet off hold. Host A updates the destination MAC address with the address associated with the destination IPv6 address and forwards the frame and IPv6 packet to host C. Note that if the destination IPv6 address was on a different network, this same process would occur to discover the MAC address of the default gateway, which would map to R1. Nah, kalau ya ini kan di di jaringan yang sama ya. Kalau untuk jaringan yang remote itu konsepnya ya sama tadi seperti yang ARP tadi ya. Dia harus menghubungi gateway-nya dulu. Ya, menghubungi gateway-nya, baru kemudian dari gateway ini nanti yang akan menghubungkan. Jadi istilahnya kalau Anda mau memberikan paket ke luar, ya keluar RT Anda menghubungi Pak RT. Ya, jadi Pak RT-nya nanti yang akan menghubungi Pak RT yang akan Anda kirimi tadi. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, ini ya, jadi kalau tadi di IP versi 4 itu ARP, kalau di IP versi 6 adalah ND, ya, Network Discovery, ya. Konsepnya sama seperti ya. Ya, konsepnya sama. Nah, kalau yang di ARP tadi dia memberikan broadcast, ya. Kalau di IP versi 6 dia adalah multicast, ya, multicast. Oke, ini berarti sudah selesai ya. Ini jadi
Yang perlu diperhatikan tadi ada MAC address dan IP address, ya, alamat fisik dan alamat logik konsepnya. Kemudian ARP itu adalah data alamat fisik dan alamat logiknya tadi. Ya, kalau di IP versi 6 namanya Network Discovery, ya, atau NDP, Network Discovery Protocol. Fungsinya sama, ya, yaitu untuk mendata, ya, alamat IP dan fisik yang ada di di dalam jaringan, ya, dalam jaringan tersebut. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait ARP, fungsi ARP dan konsep ARP? Baik, kalau tidak ada untuk kuliah pada pagi hari ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih.